Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fitri Syafa, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan NIM 2429307. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS basis data. Di sini saya akan menjelaskan tentang entity relationship data. Yang pertama itu ada rawat inap dengan atribut tanggal keluar, ID rawat inap, ID pasien, ID kamar, tanggal masuk, dan diagnosa. Rawat inap disambung dengan pasien yang beratribut ID pasien, nama, alamat, dan jenis kelamin. Rawat inap dijalani pasien itu termasuk one to many. Kemudian pasien bisa disambungkan dengan kamar, yaitu pasien menempati kamar. Kamar yang atributnya ID pasien, ID kamar, tipe kamar, nomor kamar, kapasitas, dan harga. Pasien menempati kamar termasuk one to one, karena satu pasien hanya dapat menempati satu kamar. Dan pasien bisa dihubungkan lagi dengan dokter, yaitu pasien dirawat dokter. Dokter yang beratribut ID dokter, nama, jadwal kerja, dan spesialisasi. Ini termasuk one to many, karena satu pasien hanya bisa dirawat oleh satu dokter, begitupun sebaliknya, satu dokter bisa satu dokter bisa merawat banyak pasien. Kemudian dokter bisa digabung dengan obat, yaitu dokter memberikan obat yang beratribut ID obat, nama obat, dosis, frekuensi, ID pasien, dan tanggal kadaluarsa. Ini termasuk many to many. Dan yang terakhir, obat bisa dipasangkan dengan pasien, yaitu obat diberikan ke pasien. Ini termasuk many to many karena obat bisa diberikan ke banyak pasien dan pasien bisa menerima banyak obat. Nah, kita berlanjut ke CMD, itu untuk membuat codingan dari data entitas yang sudah kita buat di Draw.io. Yang pertama, sebelum itu kita buka examnya dulu untuk mengaktifkan supaya bisa di running. Nah, jika kita sudah memasuki aplikasi CMD, yang pertama itu kita untuk masuk dulu, kita harus memasukkan data, yaitu cd c _exam _mysql dan bin, dan di enter. Kemudian masukkan lagi MySQL, min strip u, root, dan strip p. Kemudian enter. Ada enter password, itu kita lewati saja, enter lagi. Kemudian untuk MarianDB itu kita masukkan create database rumah sakit, karena kita sebelumnya sudah membuat data rumah sakit. Nah, kemudian jika sudah, kita enter. Jika sudah, akan muncul tulisan query awk. Nah, itu tandanya berhasil. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi use rumah sakit, enter lagi, dan masukkan lagi create tabel rawat inap. Nah, rawat inap ini adalah entitas pertama yang kita buat di Draw.io. Nah, untuk isinya itu ada ID rawat inap menggunakan integer, dan ada kamar menggunakan varchar, ada diagnosa menggunakan varchar, dan ada tanggal masuk menggunakan date. Kemudian enter lagi sampai muncul query awk lagi. Nah, di sini ada error, tapi nggak apa-apa, kita abaikan aja. Jika sudah oke, kita masuk ke insert into rawat inap. Nah, kemudian kita masukkan atributnya, yaitu ada ID,
kamar, diagnosa, tanggal masuk. Nah, untuk kamar itu namanya kamar mawar. Diagnosa itu hipertensi, tanggal masuk itu tanggal 13 bulan 6 tahun 2025. Kemudian enter lagi sampai muncul query op. Nah, jika sudah, kita masukkan describe rawat inap. Kemudian kita enter sampai muncul data seperti ini. Nah, jika sudah, kita masukkan select bintang from rawat inap, titik koma, kita enter lagi sampai muncul datanya lagi. Nah, dilanjut untuk entitas pasien. Sama seperti entitas rawat inap, kita masukkan red tabel dan kita masukkan atribut, kemudian enter lagi. Kemudian kita masukkan lagi nama-namanya. Di sini ada nama. Kemudian jika sudah memasukkan atributnya, kita enter lagi sampai muncul query org. Nah, kemudian jika sudah, kita masukkan data describe pasien sampai muncul data pasiennya ya, seperti ini. Dan lanjut lagi, select bintang from pasien, di enter lagi sampai muncul tabel seperti ini. Dan kemudian dilanjut untuk tabel kamar, sama juga kita masukkan atributnya, lalu kita enter. Kemudian insert to kamar, kita sama masukin atributnya lagi, tapi yang lebih jelas ya. Misal tipe kamar itu ada tipe VIP, untuk kapasitas itu maksimalnya 1 orang. Dan enter lagi. Masukkan data describe kamar, muncul lagi ya datanya, tabelnya, dan enter. Kita masukkan select bintang from kamar, itu sudah muncul lagi tabelnya. Kemudian dilanjut untuk entitas dokter, sama lagi, ininya tuh sama dari atas sampai bawah harus nyambung. Kita masukkan saja namanya, ID-nya ya. Di sini namanya itu Dokter Dedi. Untuk spesialisasi itu spesialis dalam, dan jadwal kerja itu berangkatnya itu 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Kemudian di enter, describe dokter, muncul tabel seperti itu, dan enter lagi, select from dokter, muncul lagi tabelnya. Dan sekarang untuk yang terakhir itu ada entitas obat, sama ya, kita masukkan lagi atributnya. Di sini ada obat paracetamol, itu dosisnya itu 500, dan tanggal kadaluarsanya itu 2026, dan sama kodenya itu dosisnya 360. Kemudian bisa di enter lagi sampai muncul data tersebut. Nah, segitu. Nah, jika sudah, lanjut kita memasuki tabel normalisasi. Yang pertama ada tabel 1NF yang diubah namanya menjadi nama pasien, nama obat, dosis, frekuensi, dan tanggal kadaluarsa. Di sini kita berfokus pada obat. Namanya itu ada, yang pertama ada Intan. Intan mendapatkan obat aspirin, dan Intan mendapatkan obat paracetamol juga. Dan nama yang kedua ada Zayan, dia mendapatkan obat paracetamol. Adit mendapatkan obat kodein dan paracetamol. Kemudian dosisnya ada untuk aspirin dosisnya 325, untuk paracetamol 500, dan kodein 360. Dan frekuensinya ini adalah berapa kali sehari kita meminum obat. Untuk aspirin kita meminumnya 3-4 kali sehari, paracetamol 2-3 kali sehari, dan kodein 1-2 kali sehari. Dilanjut ke tanggal kadaluarsa. Untuk obat aspirin tanggal kadaluarsanya tanggal 24 bulan 6 tahun 2026. Untuk paracetamol tanggal 5 bulan 7
tahun 2026 untuk kodein tanggal 22 bulan 10 2026. Jika sudah, lanjut ke tabel 2NF. Tabel 2NF ini didapatkan ketika tabel 1NF itu ada yang sama. Nah, di sini yang sama itu Intan dan juga Adit karena dia sama-sama membeli obat paracetamol. Nah, jadi untuk tabel pasiennya kita tulis ID 123 dan nama pasiennya kita tulis semua, Intan, Zayan, dan Adit. Dan untuk tabel obat ada ID kita tulis 123 dan nama obat kita tulis aspirin, paracetamol, dan kodein juga. Lanjut tabel berikutnya. Di sini ada ID masih sama 1 2 3 4 sampai 5 dan ada pasien ID. Nah, pasien ID ini didapatkan dari tabel pasien yang 2NF ini. Intan ID-nya 1, jadi kita tulis 1. Dan Zayan ID-nya 2, kita tulis 2. Dan Adit kita tulis 3. ID obat juga sama, aspirin ID-nya 1, kita tulis 1. Dan paracetamol ID-nya 2, kita tulis 2. Dan kodein juga ID-nya 3, kita tuliskan 3. Untuk dosis, frekuensi, tanggal kadaluarsa sama seperti 1NF, tabel 1NF. Dan jika sudah, lanjut ke tabel 3NF. Lanjut ke tabel 3NF. Di sini yang pertama ada tabel obat, yaitu ada ID, nama obat, dan kategori. Nah, untuk mengetahui kategori dari obat tersebut, kita harus membuat tabel kategorinya sendiri. Di sini ada ID dan kategori. Kategorinya itu obat sakit kepala atau obat batuk. Nah, di sini di tabel obat, yang pertama ada obat aspirin, itu termasuk obat apa? Nah, aspirin itu kan untuk obat batuk. Nah, jadi kodenya 2. Jadi di kategori ID ditulis 2. Dan paracetamol itu termasuk obat untuk sakit kepala. Jadi ID-nya 1, kita tulis 1. Dan kodein juga termasuk obat batuk. Kodenya 2, kita tulis 2.